Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fi surah Yusuf. Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. وقال أيضا وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومهم ليبين لهم وهكذا فإن الأساسين الأولين لهذا الدين يعني القرآن والسنة. القرآن والسنة هما باللغة العربية ولا يمكن فهمهما ومعرفة أسرارهما واستنباط الأحكام منهما لغير المتمكن من هذه اللغة المباركة. لذلك في جامع علوم القرآن بجاكرتا لازم علينا أن نتعلم هذه اللغة العربية. لكن في هذه الجامعة ونخص على التعليم اللغة العربية ليس عن المحاورة، لكن ونخص على كيف نفهم الكتب، يعني كيف نستطيع أن نترجم، كيف نستطيع أن نفهم القرآن والكتاب وغيره. Jadi kita belajar bahasa Arab di IIKI di kampus ini lagi sekali saya sering sampaikan bahwa kita bukan belajar bahasa Arab untuk muhadatsah atau muhawarah, tetapi kita khususkan adalah untuk kaifa nafham, bagaimana kita memahami Al-Quran, kemudian kitab. Karena itu di dalam bahasa Arab, kitab yang kita gunakan di dalam bahasa Arab ini adalah buku yang sering dipakai di berbagai kampus adalah yaitu judul bukunya adalah Al-Arabiyah Lithullabil Jami'ah. Nah, ini ya judulnya adalah Al-Arabiyah Lithullabil Jami'ah, bahasa Arab untuk mahasiswa atau perguruan tinggi. Saya tertarik menggunakan dari kitab ini, dari buku ini adalah karena selain memberikan kosakata mufrodat, di sini bentuknya adalah 3. Pertama adalah ada disudutkan qiraah, ada qiraah. Setelah ada qiraah kemudian kita diberikan ada mufrodat, tentunya mufrodat yang sulit. Kemudian ada isti'ab, ada latihan, dan juga yang lebih penting dari itu adalah ada qawaid. Jadi ada qiraah, kemudian ada qawaid. Saya rasa ini hal yang sangat penting di dalam bahasa Arab, bahwa selain kita fahmul makruh, dan juga kita pun harus paham namanya fahmut tarakib. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan masuk ke materi al-qawaid al-jumlah asy-syartiyah. Kita pembahasan qawaid ini pada minggu yang lalu sudah saya sampaikan, kita masuk kepada ad-darsut tasi', pelajaran yang ke-9. Jadi kitab Al-Arabiyah Lithullabil Jami'ah ini saya tidak menggunakan jilid pertama tapi jilid kedua supaya lebih tinggi lagi, karena saya yakin mahasiswa IIKI sudah banyak yang belajar. Jadi di ad-darsut tasi' kita membahas tentang al-musawatu fil Islam. Kita pernah bahas kemarin, qiraah kita sudah terjemahin tentang al-musawatu fil Islam, persamaan di dalam pandang Islam. Nah, setelah qiraah kita akan belajar namanya qawaid atau kaidah-kaidah, yaitu kali ini kita akan membahas tentang jumlah syartiyah. Jumlah syartiyah, jumlah syarat. Ya. Apa yang dimaksud dengan jumlah syartiyah atau dikenal dengan al-jumlatus syartiyah? Jumlah syartiyah atau kalimat syarat ini merupakan susunan 2 kalimat yang digabung menjadi satu. Jadi susunan 2 kalimat yang digabung menjadi satu. Jadi nanti di dalam kalimat syartiyah ini ada 2 kalimat yang kita temukan. 2 kalimat. Kalimat pertama itu menunjukkan kalimat dengan adawatus syarat, instrumen syarat. Sedangkan kalimat kedua nanti merupakan jawaban dari akibat dari kalimat syarat.
Seperti yang disebutkan di dalam kitab Mulakhas Qawaidul Lughah Al-Arabiyyah, itu disebutkan makna dari kalimat syarat itu uslubun yata'allafu min adati syarti tarbutu baina jumlatainil ula syartun litsaniyah. Uslubun yata'allaf, kalimat yang tersusun, min adati syarti, dari adat syarat, tarbutu baina jumlatainil ula syartun litsaniyah, yang menghubungkan baina jumlatain, kalimat pertama dan kalimat kedua. Al-ula syart litsaniyah. Kalimat pertama adalah syarat dan kalimat kedua itu adalah jawaban atau akibat dari kalimat syarat. Contoh dari kalimat syarat itu adalah in tajtahid fid darsi tanjah fil imtihan. Ini pernah saya sampaikan. In tajtahid, jika kamu bersungguh-sungguh belajar, maka tanjah fil imtihan, maka kamu akan berhasil dalam ujian. Di sini ada dua. Pertama adalah tajtahid fid darsi dan juga tanjah fil imtihan. Nah, kita akan membahas lebih detail lagi nanti di dalamnya berdasarkan dari kitab. Nah, di sini di dalam buku yang kita menggunakan Al-Arabiyyah Littullabil Jami'ah halaman 19, nanti tolong dicek jumlah syartiyah. Nanti saya juga sudah membuatkan di bawah untuk lebih detail buat teman-teman untuk lebih untuk lebih ingin membahas lebih dalam terkait dengan jumlah syartiyah. Di sini ada 3, nanti juga saya akan ulangi lagi di bawahnya. Ada waktu syarat, unsur-unsur yang harus ada di dalam jumlah syartiyah atau kalimat syarat itu. Pertama harus ada namanya adawatu syarat, huruf-huruf syarat. Yang kedua harus ada juga fi'il syarat. Dan yang ketiga adalah jawab syarat. Ini harus ada. Nah, di dalam buku ini, di dalam kitab ini disebutkan bahwa ada beberapa dari adawatu syarat. Ya. Ada in, ada izma, ada man, ada ma, ada mata, kaifama, haitsuma, ai, idza, lau, dan lamma. Nah, di sini mungkin saya akan jelaskan secara singkat saja, nanti saya akan ulangi lagi. In, kita akan membahas in pertama. In ini artinya jika, bermakna jika. Fungsinya adalah lirabti faqat, yaitu untuk menghubungkan saja. Jadi in ini fungsinya adalah untuk mengikat antara jawab dan syarat. Nah, untuk mengikat antara jawab dan syaratnya. In tanaffas ya'man. Jika kamu melaksanakan atau memberlakukan syariat misalnya dalam hal ini, ya'man, maka aman. Nah, in ini lagi sekali bisa juga diartikan bermakna pengandaian. Ya, bermakna pengandaian. In ini tadi bermakna jika, ya, makna fungsinya adalah untuk lirabti, untuk menghubungkan. Contohnya intanafas ya'man. Di dalam Al-Quran ada, ini contoh dalam kalimat, tapi di dalam Al-Quran kita bisa temukan bunyinya adalah iyasha yudhibkum. Iyasha yudhibkum. Jika Allah menghendaki, yudhibkum, niscaya dia musnahkan kamu. Jadi yasha itu menjadi fi'il syaratnya, kemudian jawab syaratnya adalah yudhibkum. Di sini yang menjadi fi'il syaratnya ini tanafas, dan juga yang menjadi jawab syaratnya adalah ya'man. Itu in, ya. Kemudian yang kedua izma. Tadi in bermakna jika. Kalau izma, izma ini, ya, kalau dalam buku ini izma contohnya adalah yang artinya jikalau. Izma tasrak tandam. Jikalau kamu mencuri, maka kamu akan menyesal. Ini menjadi fi'il syarat, ini menjadi jawab syarat. Saya rasa tidak terlalu sulit, ya. Atau contoh lain, izma taf'al syarron tandam. Jikalau kamu melakukan perbuatan buruk, izma taf'al syarron, keburukan, tandama, maka kamu menyesal. Selanjutnya adalah man.
Man ini adalah fungsinya adalah lil aqil, untuk mensyaratkan untuk orang-orang yang berakal. Apa artinya man? Siapa saja. Makanya di sini may ya'khuz tuqta. Siapa yang mengambil dipotong. Nah, ya. Tapi nanti man ini banyak ya. Ada yang fiil syaratnya berupa fiil lazim. Nah, contohnya yang berupa fiil lazim itu misal may yaksur kalamahu yaksur malamahu. Siapa yang banyak bicaranya, yaksur malamahu, maka akan banyak celaannya. Itu yang contoh fi'il lazim. Atau dalam Al-Quran, contoh yang berupa man ya, lagi sekali man tadi artinya adalah siapa saja. Di dalam Al-Quran bunyinya adalah man ja'a bil hasanati falahu khairum minha. Siapa saja yang melaksanakan kebajikan, maka baginya lebih baik, maka dia mendapatkan lebih baik darinya. Man ini namanya di dalam ayat itu menja'a. Man itu namanya isim syarat. Nah, kemudian ja'a di dalam menja'a bil hasanah, kata ja'a ya, itu adalah fi'il madhi mabniun alal fath. Tapi posisinya jazam karena dia menjadi fi'il syarat ja'a itu. Kemudian mana yang menjadi jawab syaratnya? Jawab syaratnya adalah falahu khairum minha. Jawab syarat. Ya, itu menjadi jawab syaratnya. Tadi man itu adalah isim syarat. Dia mabniun li sukun fahuwa mubtada, juga menjadi mubtada. Oke, ini yang contoh man yang dalam Al-Quran. Nanti silahkan teman-teman cari lebih banyak. Ma ya'khus menjadi fi'il syarat, tuqta menjadi jawab syarat. Kemudian selanjutnya adalah yang tadi yang ini masih man. Tadi ada man fi'il syaratnya bisa berupa fi'il lazim. Contohnya yaksur itu fi'il lazim. Tapi nanti teman-teman bisa juga akan menemukan ada fi'il syaratnya man ini berupa nawasikh. Contohnya adalah mayyakun ujulan yaksur khata'uhu. Ya. Barang siapa yang terburu-buru, maka dia akan banyak salahnya. Atau contoh dalam Al-Quran juga ada ya. Man kana yuridu harsal akhirah nazid lahu fi harsihi. Nah, itu contoh-contoh di dalam ayat Al-Quran. Nanti banyak ya. Kemudian selanjutnya adalah ma. Ma ini lawan daripada man. Kalau man tadi adalah fungsinya untuk lil aqil, tetapi kalau ma ini adalah li ghairil aqil. Nah, untuk orang yang tidak berakal. Kalau ini kalau man tadi untuk lil aqil, tapi kalau ma li ghairil aqil, maknanya ma ini adalah apapun. Contohnya adalah ma taf'alu ya'lam. Apapun yang kamu perbuat, Allah ketahui, ya'lam. Atau contoh lain, apa ya? Contohnya apa ya? Kira-kira dalam Al-Quran, ini tadi udah ya, ma taf'alu ya'lam, ma taf'alu ya'lam. Intinya ini adalah fungsinya adalah li ghairil aqil, untuk menunjuk kepada orang yang tidak berakal. Selanjutnya adalah mata. Mata ini fungsinya adalah lizaman, untuk menunjukkan keterangan waktu. Makanya diartikan kapanpun ya. Mata yarka al-imam yarka al-ma'mum. Kapanpun ruku imam, maka makmum juga harus ruku. Kemudian ada kaifama. Kaifama ini artinya bagaimanapun. Dia adalah fungsinya lil hal, untuk menjelaskan keadaan. Ya, untuk menjelaskan keadaan. Kaifama tu'amil yu'amilka. Kaifama tu'amil yu'amilka. Kemudian ada haitsuma. Haitsuma ya, itu artinya di mana saja. Dia
Kalau tadi kaifama lil hal, fungsinya kalau haitsuma adalah lil makan, untuk tempat. Ya, contohnya haitsuma yunazil yambut, yanzil yambut, dimanapun, di mana saja air turun, ya, maka akan tumbuh. Tumbuh apa ya? Tanaman. Atau dalam Al-Quran, contoh yang haitsuma ini ada, wa haitsuma kuntum fawallu wujuhakum syatrah. Nah, di mana saja kamu berada, fawallu, maka palingkanlah wajahmu, mukamu ke arahnya, syatrah. Nah, wahaitsu ini menjadi isim syarat. Kalau kaitannya dengan ayat yang saya contohkan tadi, wahaitsuma itu menjadi isim syarat mabni dhammah, mahalnya nasab karena dia menjadi khobar muqaddam dari kuntum. Kalau yang wahaitsuma kuntum ya. Kemudian kuntum, kalau kita belajar i'rab ya, kuntum itu menjadi fi'il madhi naqis mabniun lisukun fi mahalli jazm, fi mahalli jazmin, dia mahalnya berbaris jazam kuntum itu, karena dia, kenapa? Karena dia menjadi fi'il syarat dari haitsu. Ya. Kemudian tum itu adalah menjadi isim kana. Kemudian fawallu, wa haitsuma kuntum fawallu. Kata fawallu itu, ini masih ya kaitannya dengan haitsuma karena saya contohkan dalam Al-Quran. Fawallu itu menjadi fawallu itu jumlatun fi'il wa fa'il fi mahalli jazam. Dia adalah jumlah fi'il fa'il dan mahalnya jazam. Kenapa jazam? Karena dia menjadi jawab syarat. Dimanapun kamu berada, di mana saja kamu berada, maka palingkanlah. Fawallu ini menjadi jawab syarat. Wujuhakum syatrah, wajahmu, mukamu ke arahnya. Jadi itu ya haitsuma. Haitsuma tadi diartikan di mana saja. Kemudian ai ini sudah ya, nanti tersendiri saya akan jelaskan apa saja yang kamu baca maka akan memberikan manfaat untukmu. Idza ini artinya jika. Idza artinya jika, mensyaratkan waktu ya. Iza maritta, iza sarqa tarakuhu. Kemudian lau ini artinya jikalau. Ya, jikalau fungsinya adalah menafikan jawab dan untuk menafikan fi'il syarat. Ya. Contohnya adalah ini lau sarqat la qata'tu yadaha. Ya, jikalau Fatimah mencuri, maka aku akan memotong tangannya. Kemudian ada lama. Tadi untuk kata ai itu adalah kalau ayu tadi bisa digunakan untuk subjek yang berakal maupun yang tidak berakal. Keterangan waktu, keterangan tempat. Contohnya adalah ayyanaf'in tamfa'an nas yashkuruka alaihi. Apapun manfaat yang kamu berikan kepada orang, mereka akan berterima kasih kepadamu. Kemudian di bawahnya ini ada watu syarat yang berupa amma dan laula. Nanti saya akan jelaskan lebih spesifik di bawah. Amma sholatu fahiya rukun. As-sholatu menjadi mubtada. Kemudian fahiya rukun. Maka menjadi jawab syarat. Oke, selanjutnya. Baik, kemudian kita masuk kepada qawaid. Ini sebenarnya sama tadi dari yang saya jelaskan. Biasanya dalam kitab Al-Arabiyah Lithullabil Jami' ini selalu memberikan ini ya. Tadi sudah saya jelaskan sebenarnya di slide sebelumnya. Min adawati syarti al-jazimah, sebagian dari adawat syarti al-jazimah ada in, ada izma, ada man, ada ma, ada mahma, ada mata, ayana, ay, kaifama, anna, haitsuma.
Min adawati syarti ghairul jazimah, min adawati syarti ghairul jazimah, adapun adawat syarat yang tidak menjazamkan, tadi ada yang menjazamkan, ada yang tidak menjazamkan. Yang tidak menjazamkan idza, amma, lau, laula, dan lamma. Nanti saya jelaskan di slide sesudah ini. Amma adatus syarti wa talzamu alfa jawabuha. Nah, adapun tatkala ada adat syarat, maka harus ada fa jawabnya. Nah. Kemudian laula, khusus untuk laula adalah al-ismu ba'daha mubtada. Setelah laula, isim setelahnya itu menjadi mubtada, wa khobaruhu mahzufun wujuban. Khobarnya adalah mahzuf, menjadi jawab. Ya. Ini kawaid yang ini saya akan jelaskan sesudah saya akan jelaskan sesaat ini, setelah ini tentu lebih detail lagi. Oke, langsung saja. Baik, kemudian kita sekarang masuk kepada ini lebih ringkas lagi supaya teman-teman lebih paham, lebih ringkas. Jumlah syartiyah. Nah, jadi ada di dalam bahasa Arab adawatu syarat itu dibagi menjadi dua, ada yang jazimah atau yang disebut dengan syartul jazimah, dan ada yang gairu jazimah. Ya, syartu gairul jazimah. Yang jazimah itu adalah menjazamkan fiil setelahnya. Sedangkan yang gairul jazimah adalah yang tidak menjazamkan fiil setelahnya. Maksud dari adawatu syartil jazimah ini adalah maksudnya adalah jika adawat tersebut bertemu dengan fiil setelahnya, maka fiil tersebut akan menjadi jazam. Kemudian juga adawatu syarat itu nanti terbagi menjadi dua ya. Ada yang tadi yang ini ya, ada yang jazimatun li fi'lin wahid, yang menjazamkan satu fiil, dan jazimatun li fi'laini, dan yang menjazamkan dua fi'il. Nah, yang pertama kita akan bahas dulu yang berupa adawat jazimah li fi'lin wahid, atau instrumen yang menjazamkan satu fi'il. Contohnya lam. Lam ini, nah ini teman-teman perhatikan, lam ini mempunyai arti tidak. Lam ini diartikan tidak. Lam yusafir sayyidi ila baladihi bil ams. Artinya Sayyid tidak pergi ke kampungnya. Sayyid tidak pergi ke kampungnya bil ams, kemarin. Ya. Apa faedah dari ma ini? Menafikan masa lalu. Menafikan masa, artinya mulai saat ini dan seterusnya ke belakang, tidak, tetapi belum tentu ke depannya. Berbeda dengan lan ya. Itulah bedanya teman-teman antara lam dengan lan. Tapi kalau lan itu yang menafikan ke masa depan. Sekali lagi contohnya tadi, lam yusafir sayyidi ila baladihi bil ams. Mulai saat ini dan seterusnya. Nah, mulai saat ini dan seterusnya ke belakang ya, tidak. Nah, lam. Tetapi belum tentu ke depannya. Bisa jadi sayyidi besok atau ke depannya. Ini lam. Yang kedua adalah lamma. Lam kalau tadi berarti tidak, tapi kalau lamma ini berarti belum. Artinya waktu sebelum hingga saat ini belum dilakukan. Nah, dan akan dilakukan setelah ini. Lagi sekali, lam itu mempunyai arti belum, artinya waktu sebelum hingga saat ini belum dilakukan dan akan dilakukan setelah ini. Contohnya, lam usafir ila baladi, lam usafir ila baladi, wasa usafir godan. Saya belum pulang kampung dan saya akan wasa usafir godan, saya akan pulang esok hari. Jadi artinya kalau lam ini belum ya, waktu sebelum hingga saat ini belum dilakukan dan akan dilakukan setelah ini. Bisa jadi besok, besoknya makanya tadi disebut. Kemudian la, lam ini namanya lam nahiyah.
lam nahiyah. Yang lam larangan lah. Lam larangan yang digunakan untuk kata kerja berbentuk larangan. Contohnya, la tukazib fi hadisika. Janganlah berbohong pada kata-katamu. Kemudian ada la, ini namanya lamul amr. Ini namanya lamul amr yang digunakan untuk memerintah sesuatu. Yunfik al-aghniya 'alal fuqara. Hendaknya, makanya diartikan hendaknya. Kalau ini tadi diartikan yang berupa la, janganlah. Yunfik al-aghniya 'alal fuqara. Hendaklah orang-orang kaya itu menyedekahkan hartanya kepada orang-orang fakir dan miskin. Jadi itu tentang syarat jazimah yang hanya satu fiil, hanya satu doang. Hanya yusafir doang yang jazam. Contoh yang pertama, lam yusafir. Ini juga lam usafir, hanya satu. Ini juga satu. La tukazib, la takzib. Kemudian yumfik. Tapi kalau yang jazimah li fi'lain, dia adalah menjazamkan dua fi'il. Apa saja itu? Ingat, kalian harus hafal kalau yang satu fi'il lam, lamma, la, dan lamul amr. Tapi kalau yang jazimah li fi'lain adalah in, man, ma, mahma, mata, aina. Nah, ini yang harus kalian hafal. Ainama, haitsuma, anna, ainama. Baik. Yang pertama adalah in. In tadi sudah di awal sudah saya sampaikan, in itu bermakna jika. Jika. Fungsinya adalah tadi saya sampaikan adalah lirabti faqat, untuk menghubungkan saja. In tanaffas ya'man. Jika kamu menerapkannya maka aman. Contohnya man. Yang kedua adalah man. Man ini adalah maknanya siapa saja. Berfungsinya untuk lil akil, untuk orang-orang yang berakal. Contohnya mayyazra yahsud. Siapa yang menanam maka dia akan mendapatkan hasilnya. Atau contohnya mayyajtahid yafuz. Siapa saja yang bersungguh-sungguh maka pasti akan sukses. Itu man. Kemudian ma. Tadi sudah ma sama mahma ini sebenarnya sama ya. Ma sama mahma ini sama. Ma atau mahma itu bermakna apapun. Ma taf'alu ya'lam. Apapun yang kamu kerjakan, Allah mengetahui. Mahma ta'malu yuhasibukumullah. Apapun yang kamu lakukan maka akan dihisab oleh Allah. Jadi di sini dua fiil yang jazam. Satu, misal in ini duhatu adalah satu, kamu sama ya'min. Sama ini man ini dua, yazra sama yahsud dua. Taf'al ya'lam. Ta'malu yuhasib. Yusafir usafir, dan seterusnya. Jadi inilah disebut dengan jazimah li fi'lain. Oke. Itu untuk yang berupa kemudian selanjutnya mahma tadi sudah ya. Mahma sama dengan ma, kemudian mata dan ayyana juga sama, keduanya bermakna kapanpun ya. Mata usafir ma'ak. Kapanpun kamu siap pergi, aku akan pergi bersamamu. Kemudian ada aina, ainama, haitsuma, anna, ainama, itu juga sama ya, artinya dimanapun. Semuanya ini adalah mensyaratkan fiil-fiil yang berhubungan dengan tempat. Contohnya, ainama tajlis akun bijiwari. Dimanapun kamu duduk maka aku akan berada di sampingmu. Jadi semua ini adalah yang menjazamkan dua fi'il. Kalian harus hafal ini. Kemudian ada ai sebenarnya, ai. Oh ya, ai itu nanti di yang sebelah ya. Tadi sebenarnya ada juga kaifama ya. Ada yang menjazamkan itu, ada yang menjazamkan dua fi'il, ma ada in, man, ma, mahma, mata, ayyana, kemudian ada aina, ainama, haitsuma, anna. Kemudian ada kaifama. Kaifama juga masuk sebenarnya. Kaifama artinya bagaimanapun. Kemudian ada ai. Ai itu berfungsi untuk apa saja secara umum.
Dan perlu diketahui bahwa seluruh adawat ini yang an, man, ma, mahma, lam dan seterusnya adalah mabni, tidak berubah-ubah, kecuali ai nanti yang berubah, karena ai merupakan mudhafah, sesuatu yang dinisbahkan kepada yang lain. Contohnya ayya kitabin qara'ta aqra'uhu, buku apapun yang aku baca, aku pun telah membacanya. Di ai di sini berstatus nasab. Kenapa? Karena menjadi maf'ul dari kata kerjanya. Ya, hanya ai. Oke, kemudian sekarang kita masuk kepada syaratu ghairul jazimah. Ada juga syarat yang tidak menjazamkan. Pertama ada lau. Lau ini mempunyai makna jika. Ini dia tidak menjazamkan fi'il ya. Contohnya lau tazawwajta la anjabta zawjatukal abna. Lau tazawwajta, jikalau kamu menikah, jikalau kamu menikah, la anjabta, maka akan melahirkan ya istrimu anak. Jikalau kau menikah, maka istrimu akan melahirkan anak. Ini dia tidak menjazamkan. Kemudian yang kedua adalah laula dengan lauma, bermakna jikalau. Laula rahmatullahi lahalakan nas. Jikalau bukan rahmat Allah, lahalakan nas, pasti sudah binasa seluruh manusia. Ini dia tidak menjazamkan. Apalagi iza juga dia tidak menjazamkan ya. Fungsinya adalah untuk mensyaratkan waktu, tapi dia khusus untuk waktu yang akan datang. Contohnya adalah iza marita Allahu yashfika. Allah yashfika. Jikalau engkau sakit, maka Allah akan menyembuhkan. Kemudian kullama ini bermakna setiap kali atau semakin ya. Kullama dzakarta fahimta katsir. Setiap kali atau semakin engkau banyak mengulang pelajaran, maka semakin banyak yang engkau fahimta katsir, semakin banyak engkau paham. Kemudian ada amma. Tadi kullama itu bermakna setiap kali, tapi kalau amma ini adalah adawat syarat yang fungsinya adalah mentafdil. Atau apa artinya mentafdil? Mengunggulkan satu di antara lainnya. Contohnya ahabbu kull dars amma darsan nahwu aktsar. Saya menyukai setiap pelajaran, tetapi atau namun pelajaran nahwu lah yang paling saya sukai. Nah, ini jenis-jenis yang syaratu ghairul jazimah, yang tidak menjazamkan. Nanti teman-teman bisa lihat ya. Bisa lihat lebih detail lagi. Di sini saya sudah kutip dari Alfiyah ya, kitab Alfiyah Ibnu Malik. Jadi kalau kalian pernah hafal bait dari Alfiyah Ibnu Malik, kalau nggak salah ini bait ke 700-an ya. Nanti dicari fasal lau. Bunyinya apa? Lau. Ini namanya bait Alfiyah yang menjelaskan tentang lau. Sebenarnya masing-masing punya bait, tapi kayaknya nggak cukup saya sampaikan di sini. Lau harfu syartin fi mudiyyin wa yakil ilauha mustaqbalan lakin kubil. Lau harfu syartin fi mudiyyin wa yakil ilauha mustaqbilan lakin kubil. Apa artinya lau harfu syartin? Lau sebagai huruf syarat fi madin, pada masa lampau atau pada zaman madi, wayakil, dan jarang, ila uha mustaqbalan, sebagai syarat pada zaman yang akan datang, lakin kubil, akan tetapi diterima. Tetapi ini juga bisa diterima menurut konteks tujuannya. Khusus untuk lau ya. Lau itu yang tadi kita sudah bahas di atas, ini lau
Lau itu kalau di dalam alfiah itu sebagai huruf syarat pada zaman madi yang menunjukkan masa lampau. Ya. Wayakil, dan jarang sekali ilauha mustaqbalan, dan jarang sekali yang menjelaskan pada masa yang akan datang. Nah, dan perlu juga diketahui oleh teman-teman bahwa lau ini di dalam bahasa Arab banyak sekali maknanya. Ya. Selain li syartiyah ya. Nanti lau kan sering kita temukan ada lau li syartiyah, ada lau masdariyah, ada lau li taqlil. Apa contohnya lau li taqlil itu? Balighu anni walau ayah. Nah, itu lau di sini namanya lau li taqlil. Sampaikan dariku walau ayah, walaupun sekiranya satu ayat. Atau aulim walau bisyatin, berwalimahlah walau dengan sekiranya satu kambing. Ini di sini bermakna litaklil. Ada juga bermakna lau itu bermakna litamanni, banyak sekali ya lau itu. Litamanni contohnya dalam Al-Qur'an falau anna lana qarratan fanakuna minal mu'minin. Falau anna lana, sekiranya kita qarratan dapat kembali, falau anna lana qarratan fanakuna minal mu'minin, sekiranya kita bisa kembali lagi ke dunia, fanakuna minal mu'minin, maka kami akan menjadi orang-orang yang beriman. Ada juga nanti lau lil ard. Tetapi yang kita bahas dalam bait ini adalah lebih kepada lau li syartiyah. Nanti ada, ini pun sebenarnya ada yang membagikan lagi menjadi dua. Ada lau syartiyah imtina'iyah, huruf syaratnya yang bersifat mengelak. Kemudian ada lau syartiyah ghairu imtina'iyah, huruf syarat yang tidak bersifat mengelak. Lau yang syartiyah imtina'iyah ini mengajukan jawab di atas syarat. Ya. Nanti kita akan jelaskan ya. Contohnya lau kanati syamsu tali'atan kana an-naharu mawjudan. Kalau saja matahari itu terbit, lau kanat asy-syamsu tali'atan kana an-naharu mawjudan, maka siang itu ada. Contoh kedua, ini yang contoh syarat dan jawab yang tadi ya, lau kanat asy-syamsu tali'atan kana an-naharu mawjudan. Syarat dan jawabnya sama-sama imtina'iyah. Karena syarat adalah satu-satunya sebab dari timbulnya jawab. Contohnya misal contoh lain, lau raqibal musafiru at-ta'irata la balagha ghayatuhu. Kalau saja musafir itu naik pesawat terbang, la balagha ghayatuhu, tentu dia akan sampai pada tujuannya. Ini syarat imtina'iyah. Ada juga nanti lau syartiyah yang ghairu imtina'iyah. Apa di sini? Kalau lau di sini berfaedah, kalau di ghairu imtina'iyah adalah menggantungkan jawab atau akibat di atas syarat yang kemungkinan bisa terjadi ataupun tidak terjadi pada masa akan datang atau mustaqbal. Karena itu jenis lau ini dapat diserupakan maknanya dengan in syartiyah dalam hal hubungan ta'liq antara jawab dan syarat. Insyaallah nanti kita akan bahas ya. Lau yaqdumu Khalidun godan la usafiru. Jikalau Khalid datang besok, maka saya tidak jadi pergi. Nah, ini teman-teman kesimpulan dari jumlah syartiyah yang akan kita pelajari dalam buku itu. Memang tidak begitu detail. Sebenarnya kalau kita buka lagi dalam dalam alfiyah banyak ya. Contohnya belum lagi lam in ma dan seterusnya, itu kita bisa baca dalam, atau wahai suma. Kalau wahai suma itu dalam alfiyah itu wahai suma anna wa harfun idma kain wa bakil adawati asma. Kalau mahma atau in man atau wama atau wa mahma wa jazim bi in waman wama wa mahma ayyin mata ayyana aina isma, yaitu awamil jaz. Nanti silahkan dibaca di alfiyahnya ya. Di alfiyah kalau nggak salah itu bila wala min taliban da
jazman fil fi'li hakadha bilam walam wajzim bi'in waman wama wa mahma ayyin mata ayyana aina izma wa haitsuma anna wa hasbu izma kain wa bakil adawati asma. Ya, itu. Nah, ini saya buat garis ini, semuanya ini adawatu syartnya ini harus memiliki unsur 3. Ada adawat syarat. Adawat syarat tadi itu namanya adawat syarat in, isma, man, ma, mata dan seterusnya. Kemudian harus ada fi'il syarat. Contohnya tadi in tanafas fi'il syarat. Jawab syaratnya juga harus ada. 3 unsur ini. Oke. Nah, kemudian untuk amsilah, ini contoh sebenarnya dari huruf-huruf adat syarat itu ada in, isma, man. Nah, ini udah ada, tadi sebenarnya sudah ya, pengulangan aja. Contoh in, isma, man, dan seterusnya. Tapi di sini fi'il dan jawab syaratnya adalah dari qiraah yang kita baca. In tanaffas asy-syari'ah al-islamiyah ya'man al-bilad, al-balad. Jikalau diterapkan syariah Islamiyah, maka akan amanlah negara itu. Izma tasrak, tandam. Jikalau kamu mencuri, maka kamu akan menyesal. Mayakhuz mala ghairihi tuqta yadahu. Siapa yang mengambil harta orang lain, maka dia dipotong tangannya. Ma taf'alu min khairin ya'lamhullah. Apapun ma taf'alu min khairin, ma ini khususnya tadi sudah saya jelaskan, li ghairil aqil, apapun yang kamu perbuat min khairin, dari kebaikan, ya'lamullah, maka Allah akan mengetahuinya. Ya, taf'alu menjadi fi'il syarat, ya'lam menjadi jawab syarat. Nah, begitupun seterusnya. Ya, di sini juga ada idza, udah, wallahi, kalau idza sarqa fihi musyarif tarakuhu, apabila yang mencuri itu adalah dari golongan-golongan orang yang mulia, asyarif, tarakuhu, maka mereka meninggalkan. Ini yang iza ya, yang iza. Kemudian yang lau, wallahi, ini contoh dalam, sekali lagi ini fi'il dan jawab syaratnya ini adalah kita ambil, pengarang ambil dari qiraah. Wallahi, demi Allah, lau anna Fatimah binta Muhammadin, sekiranya Fatimah binti Muhammad sarakat, mencuri, laqata'tu yadaha, maka aku akan memotong tangannya. Laqata'tu ini menjadi jawab syarat. Lamma kallama Nabi sallallahu alaihi wasallam fiha ghadiba, tatkala berbicara kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, baginya marah. Rasulullah itu marah. Ini di dalam qiraah ini adalah tentang kisah seorang perempuan dari Al-Makhzumiyah yang mencuri. Nah, ini amma ya. Amma salat dan seterusnya. Amma salat fa ruknu tsani min arkanil Islam. Laula al-ilm lakana an-nasu kal bahaim. Jikalau seseorang, kalau laula itu bukan diartikan jikalau. Seandainya laulal ilm lakana nasu kal bahaim, sekiranya orang tidak memiliki ilmu, maka mereka adalah manusia itu seperti binatang ternak. Jadi itu ya, ini contoh-contoh untuk nanti kalian baca sendiri dan kalian cermati mana fi'il dan jawab syaratnya. Nah, untuk selanjutnya ini untuk selanjutnya adalah latihan yang nanti tugas kalian, saya minta kalian untuk mengumpulkan, nanti tentukan ayin adawat asyart ma'af aliha wa ajwabatiha. Tentukanlah mana adat syarat dan fi'il dan jawab syaratnya. Dari 1 sampai seterusnya, tugas kalian adalah untuk mencari mana adat syaratnya, mana kemudian fi'il dan jawab syaratnya. Nanti jawabannya dikirim melalui grup WA grup ya. Saya tunggu. Terima kasih. Mungkin sampai saat ini ya, sampai di sini kita jelaskan untuk jawab syarat. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.